COVID-19 adalah penyakit penular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan nafas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan di sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya dapat terjangkit COVID-19. Penularan ini juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau nafas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Menurut penelitian sejauh ini, virus penyebab COVID-19 umumnya menular melalui kontak dengan percikan dari saluran pernapasan. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala yang muncul biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi, berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan diabetes, punya kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Mereka yang mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas sebaiknya mencari pertolongan medis. OTG merupakan orang tanpa gejala. Pada kasus COVID-19 secara global, 80% sifatnya tanpa gejala atau keluhan ringan. Mereka berisiko terpapar dari orang-orang yang memiliki kontak erat dengan positif. Ada 3 klasifikasi OTG, yaitu asimptomatik adalah orang yang tidak memiliki gejala sama sekali. Yang kedua, presimptomatik, yaitu orang yang terinfeksi pada minggu-minggu pertama, dan simptomatik, yaitu orang yang menunjukkan hanya gejala ringan. ODP atau orang dalam pengawasan adalah mereka yang memiliki gejala panas badan atau gangguan saluran pernapasan ringan dan pernah mengunjungi daerah penularan virus tersebut. PDP atau pasien dalam pengawasan adalah mereka yang memiliki gejala panas badan dan saluran pernapasan ringan atau berat serta pernah mengunjungi daerah penularan virus tersebut. Pada dasarnya, tubuh manusia memiliki sistem imun untuk melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Namun ada hal-hal yang dapat melemahkan sistem imun atau daya tahan tubuh seseorang, antara lain penuaan, kurang gizi, penyakit, bahkan obat-obatan tertentu. Oleh karena itu, fungsi sistem imun perlu senantiasa dijaga agar daya tahan tubuh tetap kuat. Berikut adalah cara yang bisa Anda gunakan untuk menjaga sistem imun atau daya tahan tubuh Anda tetap sehat. Pertama, konsumsi makanan bergizi. Konsumsi makanan yang kaya akan antioksidan seperti sayur dan buah-buahan dapat membantu tubuh melawan radikal bebas. Jika di dalam tubuh Anda terdapat banyak radikal bebas, maka sistem imun bisa terganggu dan Anda jadi lebih mudah terkena infeksi virus. Kedua, berolahraga dengan rutin. Olahraga juga terbukti mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan meredakan peradangan. Namun, olahraga yang dilakukan secara teratur memiliki efek yang lebih baik terhadap sistem imun dibandingkan dengan olahraga yang hanya sesekali. Jadi, sempatkan untuk olahraga setidaknya 30 menit setiap hari. 3. Mengelola stres dengan baik. Stres yang berkepanjangan dapat mengganggu kerja sistem imun dalam melawan infeksi.
Oleh karena itu, upayakan untuk mengelola stres dengan baik supaya sistem imun Anda tetap terjaga dan kuat melawan infeksi virus. 4. Beristirahat dengan cukup. Walaupun terdengar sederhana, kurang tidur terbukti bisa menimbulkan dampak yang buruk pada kesehatan. Salah satunya adalah penurunan daya tahan tubuh, sehingga beragam penyakit dapat lebih mudah menyerang. Nomor 5. Mengkonsumsi suplemen penunjang daya tahan tubuh. Untuk mencegah virus, Anda juga dapat mempertimbangkan konsumsi suplemen yang dapat memperkuat daya tahan tubuh, seperti vitamin C, vitamin B3, vitamin B5, vitamin E, B6, dan B5. Enam langkah cuci tangan menurut WHO. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan dan sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak jari kiri dan sebaliknya. Etika batuk dan bersin. Gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut saat batuk maupun bersin. Buang tisu yang sudah terpakai ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu, tutup mulut dengan siku bagian dalam ketika batuk atau bersin. Jangan menggunakan telapak tangan. Selain itu, jangan lupa cuci tangan dengan sabun setelah batuk atau bersin.